Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah Imam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-51 dari kitab tersebut ya. Dan juga kita masuk ke pembahasan yang ke-10, yaitu sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ya, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita langsung saja ya baca matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyirah ya, itu yang ke-10. Itsbatul wajhi lillahi subhanahu, itu penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan dua ayat ya, yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 27 dan juga Quran surat Al-Qasas ayat 88. Kita bacakan langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Tuhanmu ya, wajah Rabbmu itu tetap kekal, wajah yang memiliki keagungan dan juga pemuliaan ya, seperti itu. Ini Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan ya, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu binasa ya, kecuali wajahnya Allah, seperti itu. Ini Quran surat Al-Qasas ayat 88. Kita baca syarahnya langsung ya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Qala Syekh Asyarhu, wa yabqa wajhu rabbika hadhil ayatu ja'at ba'da qawlihi ta'ala kullu man 'alaiha fan. Jadi, dan wajah Tuhanmu, wajah Rabbmu itu tetap kekal ya. Ayat tersebut ya, hadhil ayatu, dia itu datang ba'da qawlihi ta'ala, setelah ayat sebelumnya, yaitu firman Allah ta'ala, kullu man 'alaiha fan, setiap segala ya, setiap yang berada di atasnya, di atas domir ha ini, domir ha di sini ya, itu merujuk kepada bumi ya. Apabila kita baca kitab-kitab tafsir, ini al-ardi merujuk kepada al-ardi ya, seperti itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ya, seperti itu ya. Maknanya adalah setiap yang berada di atas bumi itu fana, yaitu binasa, sedangkan wajah Tuhanmu tetaplah kekal ya. Di sini wawunya berarti wawu fasilah yang memisahkan antara hukum jumlah yang pertama dengan jumlah yang selanjutnya setelah wawu ini. Bukan wawu ataf ya, tapi wawu fasilah, seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan ya, yukhbiru ta'ala anna jami'a ahlil ardi sayadhhabuna wa yamutuna wa la yabqa ahadun siwa wajhihil karim. Allah Ta'ala mengkabarkan ya di dalam ayat ini, berarti bahwa seluruh penduduk bumi itu mereka itu akan pergi, dan juga mereka akan mati ya, seperti itu. Dan seorang pun tidaklah akan tersisa atau kekal kecuali siwa wajhihil karim, kecuali wajahnya Allah yang mulia ya, seperti itu. Syekh kemudian melanjutkan, fa inna rabba, karena sesungguhnya Rabba subhanahu la yamutu, karena sesungguhnya Rabb itu ya Allah, yaitu Allah ya subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan mati ya. Bal huwal hayyul ladzi la yamutu abadan, bahkan Allah itu maha hidup ya, yang tidak akan pernah mati selama-lamanya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, dzul jalali yaitu yang memiliki keagungan ya, yakni al-'azamati
wala kibriyai ya, itu pemilik keagungan dan juga kebanggaan ya, kebesaran seperti itu. Dzul jalali wal ikram. Di sini ikram ini adalah masdar ya, masdar dari fi'il akrama yukrimu ikraman, yaitu Allah memuliakan. Di sini berarti al ikram adalah pemuliaan Allah kepada sesuatu ya, seperti itu. Yaitu wajah yang memiliki keagungan dan juga memiliki pemuliaan. Maksudnya di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan Allah mukrimu li anbiya'ihi wa ibadihi sholihin ya, yaitu yang memberikan kemuliaan kepada para nabi-nabinya dan juga kepada para hambanya yang soleh-soleh seperti itu. Waqila, dan dikatakan juga ya, al-ikram ini memiliki makna al-mustahiqu ayyukrama ya, an kulli syai'in la yaliqu bih. Itu yang memiliki hak untuk dia dimuliakan ya, al-ikram ini maknanya dari segala sesuatu yang tidak sepadan dengan Allah. Jadi ada dua makna. Yang makna pertama adalah al-ikram itu bermakna memberikan pemuliaan kepada para nabinya, dan juga al-ikram ini juga memiliki makna yang memiliki hak untuk dimuliakan ya, dari segala sesuatu yang tidak pantas, tidak sesuai dengan Allah, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan ayat yang kedua ya, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu akan binasa ya, seperti itu. Maksudnya di sini adalah kullu man fis sama'i wa man fil ardi sayadhhabuna wa yamutuna ya. Setiap yang berada di langit dan juga yang berada di bumi, mereka itu akan hilang dan juga mereka akan mati ya, seperti itu. Illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah, seperti itu ya. Di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan mangsubun 'alal istisna ya. Mangsubun 'alal istisna ya, seperti itu. Lafaz ini wajah itu dinasobkan ya, ini menjadi mahal nasab, dinasobkan 'alal istisna karena dia berposisi sebagai yang dikecualikan ya, seperti itu. Karena di sini tanda panah, tanda ilah ini adalah adatul istisna ya. Wajah ini adalah yang dikecualikannya, yaitu tanda nasabnya adalah dengan huruf fathah di huruf H ini, wajah. Sementara huruf H yang kedua ini adalah dhamir yang kembali kepada Allah ya, seperti itu. Wa hadza ikhbarun bi annahu ad-daimu al-baqiyu ya. Dan ini adalah pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa sungguhnya Allah itu daim, itu tetap ya, al-baqiyu, dan juga al-baqi, kekal ya, alladzi tamutul khalaiqu wala yamutu, yang para makhluk Allah itu mereka akan mati sedangkan Allah tidak akan mati ya, seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan ya, menyimpulkan asyahidu minal ayatain, yaitu yang menjadi bukti dari dua ayat di atas ya, anna fihima itsbatal wajhi lillahi subhanahu, bahwa sungguhnya di dalam kedua ayat tersebut ya, itu itsbatal wajhi, ada penetapan wajah ya, lillahi, untuk Allah Ta'ala ya, seperti itu. Wa huwa min sifatihil dzatiyati, dan ini termasuk dari sifat-sifatnya Allah yang dzatiyah ya, bukan fi'liyah tapi sifat-sifat yang dzatiyah. Seperti contohnya sifat-sifat dzatiyah adalah alhamdulillahirabbil alamin, al-qayyum ya, yaitu maha menegakkan, maha berdiri sendiri ya, al-qayyum. Itu adalah sifat-sifat dzatiyah ya, seperti itu, bukan sifat fi'liyah. Kemudian Syekh menjelaskan juga fahuwa wajhun ala haqiqatihi yaliqu bijalalih, maka wajah yang disebutkan di ayat tersebut adalah wajah dengan makna sebenar hakikatnya ya, wajah secara hakikat yang sesuai, yang pantas, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, yang sesuatu pun tidak ada
yang semisalnya Allah ya, yang serupa dengan Allah seperti itu. La kama yaj'umu mu'attilatus sifati, tidak sebagaimana para penolak sifat ini, tidak sebagaimana yang para penolak sifat mengklaim bahwa annal wajha, bahwa wajah yang disebutkan di ayat tersebut adalah laisa ala haqiqatihi, bukanlah wajah tersebut atas makna hakikohnya ya, seperti itu. Wa innamal muradu, dan mereka mengatakan bahwa hanyalah yang dimaukan di situ ya dengan wajah di ayat tersebut, innamal muradu bihi dzatu, yaitu zat diri Allah ya, au thawabu awil jihatu ya, au ghairu dzalika, dan hanyalah yang dimaukan di ayat tersebut, mereka mengatakan itu adalah diri Allah ataupun ganjarannya dari Allah, awil jihatu, ataupun arah menuju Allah, au ghairu dzalika, atau yang selain itu. Wa hadhihi ta'wilatun batilatun ya, Syekh menjelaskan, dan itu adalah takwilan yang batil ya, yang salah, mi wujuhin, dari berbagai sisi gitu, dari berbagai arah. Takwilan itu adalah takwilan yang salah. Minha, dari termasuk dari sisi terlihat kesalahannya adalah annahu ja'a atful wajhi ala dzati, bahwa sungguhnya pengatofan ya, penghubungan wajah itu telah datang, pengatofan wajah dengan zat itu telah ada ya, seperti itu. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, a'udzu billahil azimi wa biwajhihil karim ya, aku berlindung dengan Allah yang maha agung ya, wa biwajhihil karim, dan juga aku berlindung dengan wajahnya Allah yang mulia, seperti itu. Wal atfu, di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan ya, yang namanya ataf yaitu penyambungan, yaqtadil mughayarata, itu menuntut kepada sesuatu yang berbeda ya, seperti itu. Seperti apabila kita jelaskan ya, dani dan iman, misalkan memukul Debbie ya, seperti itu. Jadi di situ dani dan iman itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Maka di sini pun a'udzubillahil azimi wa biwajhihil karim, aku berlindung dengan zat Allah yang maha agung ya, dan aku berlindung juga dengan wajahnya Allah yang mulia. Maka di sini zat dengan wajah itu adalah sesuatu yang berbeda ya, seperti itu. Itulah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Kemudian Syekh menjelaskan ya sisi yang lainnya, wa minha, dan sisi yang lainnya termasuk sisi yang salah yang dapat melihat kesalahan dari takwilan yang di atas ya, annahu adhafal wajha ila dzati faqala, bahwa sungguhnya Allah di ayat tersebut itu mengidhofahkan, menyematkan wajah ila zat, kepada zat, kepada dirinya, yaitu faqala, maka Allah mengatakan ya, wajhu rabbika, yaitu wajah Tuhanmu ya, seperti itu. Wa wasafal wajha biqaulihi, dan kemudian Allah mensifati wajah, lafaz wajah di situ ya, dengan ucapan Allah Ta'ala, Dzul Jalali wal Ikram, itu yang memiliki keagungan dan juga pemuliaan. Jadi Syekh menjelaskan di sini, ini adalah na'at ya, na'at yaitu sesuatu yang memberikan sifat terhadap lafaz ini, wajhu, seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan, falau kana al wajhu huwa dzatu lakana lafdzul wajhi fil ayati silatan ya, apabila wajah di situ ya itu adalah zat, pastilah lafaz wajah di situ di dalam ayat tersebut adalah sebuah penghubungan ya. Walaqala, dan pastilah Allah akan mengatakan ya, seperti ini, zil jalali wal ikram, itu dengan majrur ya, bentuk dzu-nya. Dzu ini adalah asmaul khamsah, termasuk dari asmaul khamsah, yaitu beberapa isim yang dirapakan dengan
wau kemudian dimajrurkan dengan ya dan juga dinasabkan dengan alif ya. Apabila kita tuliskan dzu apabila dia dalam keadaan rofa, kemudian dzi apabila dia dalam keadaan majrur, kemudian juga dza ya apabila dia dalam keadaan nasab, seperti ini. Maaf ya, dza apabila dia dalam keadaan nasab ya, seperti itu. Karena kan asmaul khamsah itu abuka, akhuka, hamuka, terus dzu malin, famuka ya, fuka dan dzu malin ya, seperti itu. Di sini adalah dzu yang bermakna yang mempunyai, yang memiliki ya. Dzu apabila rofa ya, maaf ya, pensilnya kurang presisi ya. Kemudian dzi apabila dalam keadaan nasab, kemudian dza ya apabila dalam keadaan dzi apabila dalam keadaan majrur, dan dza apabila dalam keadaan nasab. Syekh menjelaskan di sini dzil jalali wal ikram. Falamma qala, maka ketika Allah mengatakan dzul jalali, tabayyana annahu wasfun lil wajhi la li dzati ya. Jadi di sini ketika Allah mengatakan ini dzu dengan rofa, pemilik yang memiliki keagungan, maka tabayyana annahu wasfun lil wajhi ya, maka di sini telah jelas ya bahwa sungguhnya itu adalah lafaz ini atau kalam ini atau jumlah ini ya, itu adalah sebuah sifat untuk wajah yang ada di ayat tersebut. La li dzati, bukan sifat untuk zat Allah ya. Apabila ini Allah menerangkan ayatnya itu adalah dzil jalali wal ikram, maka ini adalah sifat untuk yang ini, rabbika. Tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tersebut dzul jalali wal ikram dengan rofa di isim dzu ini ya, seperti itu. Maka jelas di situ ini adalah sifat untuk wajah. Wa annal wajha, dan Syekh melanjutkan ya, dan bahwa sungguhnya wajah di sini ya sifatun lidzat, itu adalah sebuah sifat untuk zat Allah. Jadi memang menjadi sifat untuk zat Allah ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan ya, wa minha, dan termasuk sisi-sisi yang bisa melihat batilnya tawilan-tawilan tersebut ya, tawilan-tawilan di atas yang wajah ditafsirkan atau ditakwil menjadi, bukan ditafsirkan ya, ditakwil menjadi zat, menjadi thawab ataupun jihah atau yang selain itu ya. Maka sisi-sisi yang bisa melihat itu semua di sini Syekh menjelaskan annahu la yu'rafu fi lughati ummati minal umam, bahwa sungguhnya tidaklah diketahui dalam bahasa dari sebuah umat, dari umat-umat yang ada ya, anna wajha syai'i, bahwa sesungguhnya wajah dari sesuatu itu bimakna dzatihi, yaitu memiliki makna zatnya, au thawabi, ataupun ganjaran, wal wajhu fi lughati, dan yang namanya wajah secara bahasa ya itu memiliki arti ya, mustaqbilu kulli syai'in, itu yang terdepan dari segala sesuatu, di annahu awwalu ma yuwajihu minhu, karena sesungguhnya wajah itu adalah awal dari apa yang dengannya seseorang itu menghadap ya, seperti itu. Wa huwa fi kulli syai'in bihasbi ma yudhafu ilaihi, dan wajah itu di dalam pada segala sesuatu itu tergantung kepada apa yang dia diidofakan, wajah tersebut diidofakan kepadanya ya, kepada sesuatu tersebut, seperti itu. Jadi di sini bantahan yang lainnya, misalkan ada yang menetapkan wajah di situ ditakwil menjadi ganjaran ya. Apakah benar ganjaran bisa tersifati dengan dzul jalali wal ikram ya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada yang mentakwil bahwa dzu di situ adalah wajah di situ adalah ganjaran ya. Di sini ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Ada yang mentakwil ini menjadi ganjaran, ganjaran dari Allah. Apakah benar ganjaran dari Allah itu kekal? Wa yabqa, ganjaran dari Allah itu kekal? Tidak mungkin ya, karena ganjaran dari Allah itu di akhirat nanti belum ada sekarang gitu. Maka itu adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, sesuatu yang bersifat makhluk ya, sehingga tidak benar apabila wajhu ini ditakwil menjadi ganjaran, karena ganjaran itu tidak memiliki juga sifat mempunyai keagungan dan juga mempunyai sifat pemuliaan kepada sesuatu ya. Karena ganjaran itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang hadis, nanti di akhirat Allah tampakkan ya ganjaran-ganjaran. Dan juga ganjaran itu tidak memiliki sifat kekal di sini. Wayabqo, ganjaran itu tidak kekal ya. Allah bisa memberikan ganjaran, kemudian Allah bisa menghilangkannya ya. Jadi tidaklah kekal ganjaran itu. Yang di sini Johir ayat menjelaskan bahwa Johir ayat ini adalah Allah memiliki wajah. Ya kita imani saja ya, apa yang diinformasikan oleh ayat Al-Quran ini kita imani sebagaimana datangnya Johir ayat tersebut seperti itu ya. Tidak perlu kita takwil-takwil, tidak perlu kita geser-geser maknanya, karena apabila kita menggeser berarti kita menghilangkan makna Johir dari wajah di sini, yaitu wajah Allah. Seperti itu. Sementara apabila kita tetapkan wajah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di situ di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 tersebut, kita Allah menerangkan ya bahwa sesuatu pun tidak ada yang semisal Allah. Kemudian Allah menetapkan juga bahwa samiul basir, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat ya. Di situ walaupun Allah menghilangkan kesamaan terhadap sesuatu ya, tapi Allah menetapkan adanya pendengaran dan juga penglihatan bagi Allah itu sendiri. Sementara kan pendengaran dan penglihatan itu ada sisi kesamaannya dengan makhluk ya. Makhluk juga mendengar, Allah pun mendengar ya, seperti tertetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah. Tapi kan yang berbeda itu apa? Yang tidak serupa dengan Allah itu adalah kaifiyahnya, hakikatnya ya. Hakikat, kaifiyah, dan juga keagungan atau kesempurnaan dari sifat-sifat tersebut tidak bisa kita samakan dengan sifat manusia gitu, dengan sifat makhluk. Seperti itu ya, apa yang diinformasikan di dalam Al-Qur'an ya kita imani seperti itu datangnya johirnya, dengan keyakinan bahwa tidak mungkin sama. Apabila kita tetapkan wajah ya, pasti wajah Allah itu memiliki keagungan dan kemuliaan yang tidak ada yang makhluk punyai gitu, seperti itu ya. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim ya, wajahnya Allah itu hijabuhu nur ya. Hijabnya wajah Allah itu adalah nur. Hijabnya Allah ya, hijabnya Allah itu adalah nur. Lau ihtaraqat ya, apabila kemuliaan dari wajah Allah itu, apabila Allah menyingkap ya, lau kasyifahu, apabila Allah menyingkap hijabnya tersebut, pastilah akan terbakar apa-apa yang pandangan Allah itu berakhir kepadanya. Sedangkan pandangan Allah itu meliputi segala sesuatu ya. Jadi semua makhluk ini akan terbakar apabila keadaannya di dalam dunia ini ya, di dalam dunia fana ini, seperti itu. Berbeda keadaannya apabila telah berada di dalam surga ya. Di dalam surga Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya, seperti itu. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya, seperti itu. Wajah pada hari itu berseri-seri ya. Itu menceritakan mengenai para penduduk surga ya, kepada ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka memandang ya, seperti itu.
Jadi di situ kenikmatan yang tertinggi di dalam surga Allah telah jelaskan, yaitu memandang wajah Allah. Maka di sini tertetapkan adanya sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ya kita imani bahwa wajahnya Allah itu ya tidak ada yang sama dengan makhluk ya, seperti itu. Tidak mana ada yang bisa menyamai wajah Allah ya, seperti itu. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya apabila kita menetapkan wajah untuk Allah, bukan kita menyamakan Allah dengan makhluknya ya, seperti itu. Karena apabila kita tetapkan Allah mendengar dan juga Allah melihat, kita juga tidak menyamakan antara pendengaran kita dengan pendengaran Allah ya, seperti itu. Maka di sini pun kaidahnya sama ya. Apabila kita tetapkan Allah mempunyai wajah ya karena Allah menginformasikan seperti itu, maka kita pun percayai Allah memiliki wajah ya, wajah yang sesuai dengan keagungan kemuliaannya ya, seperti itu ya. Apa yang diyakini oleh ulama-ulama ahlu sunnah, bukan yang bermazhab Asy'ariyah ya, karena Asy'ariyah pasti menentang mengenai penetapan Allah memiliki wajah, sedangkan Allah sendiri menetapkan ya di sini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu syai'in halikun illa wajhah, seperti itu ya. Apabila ayat kedua ini bisa saja ini memiliki makna yang lain, tapi untuk ayat yang pertama yang ini ya, Ar-Rahman ayat 27 ya, ini tidak bisa ditakwil-takwil lagi ya, seperti itu. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri, umumnya untuk saudara-saudaraku semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.